Renungan Harian Katolik, Kamis 5 Februari tahun 2026. Yesus mengutus para murid-Nya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Markus bab 6 ayat 7 dan ke-8. Saudara-saudara, Yesus mengutus para murid berdua-dua untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak dibekali dengan kekuatan materi, tetapi hanya tongkat, keberanian, dan kepercayaan kepada penyelenggaraan Allah. Tugas mereka bukan hanya berbicara, melainkan terutama menghadirkan kuasa Allah yang menyembuhkan dan membebaskan. Keberhasilan misi mereka tidak bergantung pada kecakapan pribadi, tetapi pada kesetiaan dalam melaksanakan perutusan. Kita pun diutus dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, dan komunitas untuk membawa terang dan harapan. Kunci pewartaan bukan terletak pada status atau kemampuan, melainkan pada hati yang taat dan hidup yang sederhana. Dunia yang dipenuhi kesombongan, penindasan, dan ketimpangan membutuhkan saksi-saksi yang hidup dari kasih dan kebenaran Allah. Setiap bentuk panggilan selalu mempunyai dua dimensi, yaitu karunia dan tugas. Karena pada dasarnya karunia diberikan oleh Allah kepada seseorang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama atau demi pembangunan jemaat. Para rasul dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk diutus. Sebelum mereka ditugaskan sebagai utusan, mereka tinggal bersamanya. Pengalaman tinggal bersama Yesus dan kuasa ilahi yang dicurahkan itulah yang menjadi bekal andalan mereka sebagai utusan. Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan Injil. Ia tidak membiarkan mereka pergi sendiri dan dengan tangan kosong. Mereka diutus sebagai komunitas, berdua-dua. Ia memperlengkapi mereka dengan rahmat yang diperlukan. Ia memberikan kuasa kepada mereka. Yesus juga menyampaikan beberapa pesan untuk mereka perhatikan. Maksud Yesus dengan pesan-pesannya itu adalah supaya mereka fokus dengan tugas perutusan dan tidak direpotkan dengan hal-hal lain yang sepele. Hal yang lebih penting ialah supaya mereka senantiasa percaya, setia, dan mengandalkan Dia. Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada ke-12 murid-Nya supaya mereka memiliki pola hidup sederhana dan memiliki sikap lepas bebas. Hidup sederhana di hadapan Tuhan memampukan mereka menjadi pribadi yang bebas dan layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan baik, yakni kuasa atas roh-roh jahat, menyerukan pertobatan, mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Semangat pemuritan haruslah seperti ini. Kita semua dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Medan perutusan kita adalah hidup, keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan agar kita mampu mengemban tugas perutusan itu dan memberi kesaksian tentang Tuhan. Setiap orang Kristen yang telah dibaptis, atas caranya masing-masing, dipanggil untuk berbuat hal yang sama sesuai bidang pengabdiannya. Tidak ada yang dikecualikan dengan tugas perutusan untuk mewartakan dan menghadirkan kabar gembira keselamatan Tuhan. Tuhan yang mengutus adalah Dia, yang tetap menyertai dan memberi kekuatan agar para utusannya sanggup menyelesaikan tugas perutusan itu dengan baik. Mari kita pergi, kita diutus. Santa Agatha yang kemartirannya kita peringati hari ini, rela disiksa dan dibunuh karena mempunyai komitmen kuat. Dia ingin hidup suci, mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena komitmen ini, dia menolak lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi Kekaisaran Romawi.
dan yang akhirnya menyiksa Agatha secara keji sampai mati. Doa singkat yang dikenal dari Santa Agatha. Tuhan Yesus, Tuhan atas segala sesuatu. Engkau melihat hatiku, Engkau tahu keinginanku. Hanya Engkau yang memiliki semua yang ada pada diriku. Akulah domba-Mu, buatlah aku layak untuk mengalahkan iblis. Sebuah doa singkat, penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus karena Santa Agatha percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mengenal dia. Pada zaman sekarang ini di mana orang cenderung individual, maka pentinglah kita membangun hidup komunitas, baik di lingkungan maupun di kelompok-kelompok kategorial. Untuk anak-anak muda, mari bergaul dalam komunitas-komunitas yang berisikan anak-anak muda yang memiliki kehendak baik. Ya Tuhan, jadikanlah kami pewarta kasih-Mu yang setia dan rendah hati dalam kehidupan setiap hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.